Wa azhib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada di dalam diriku. Wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Lindungi kami dari segala cobaan-cobaan yang berat sepanjang kehidupan kami. Berdoa, syaratnya itu. Yang kedua, jangan lupa yang seperti diajarkan oleh para ulama. Bangunan itu dasarnya itu istighfar. Kalau banyak dia melakukan istighfar, maka dia lebih mudah menguasai dirinya. Nah, apakah dia zikir, apakah dia bertasbih, apakah dia dengan melakukan tahmid, tahlil, membaca Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan menjadi tenang. Nah, connect nih. Nafsul mutmainnah akan terkoneksi dengan orang-orang yang berzikir. Tatmainnul qulub akan menjadi tenang. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Amin, amin. Masya Allah. Berikutnya saya ke jamaah yang sudah siap. Ibu-ibu mana ini suaranya nih? Mana nih ibu-ibu nih? Tadi, oke saya ke sini kalau gitu. Silakan, Ibu. Langsung, udah nyala. Boleh sebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haja Tingting Rohaiti dari Majelis Taklim Nur Rahman Al-Burhani Purwakarta. Yang menjadi pertanyaan saya, satu, apa definisi sobar dan ada berapa tingkatan sobar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Abu Somad bisa langsung dijawab. Sobar itu nama tanaman. Tumbuhnya di gurun pasir. Kulitnya berduri, cairannya di dalam pahit. Kita menyebutnya kaktus. Kaktus itu sobar. Maka di Mesir ada minyak rambut mereknya Z Sobar. Z Sobar minyak rambut kaktus. Kenapa disebut sabar itu pahit? Ya karena itu. Dilihat tidak menarik, dirasakan pahit. Kalau dia punya bunga dicium tidak harum, salah-salah hidung bengkak karena durinya. Maka disebut dengan sabar. Sedangkan sabar menurut istilah adalah menahan. Makanya disebut bulan puasa itu dengan sum syahras sabri. Berpuasalah kamu di bulan sabar. Karena memang puasa itu menahan. Maka disebut dengan imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan tenggorokan untuk tidak lewat apapun dari azan subuh sampai azan maghrib. Yang biasanya semua ayam lewat. Ayam hidup, ayam mati, ayam penyet, ayam patah, ayam hutan, ayam geprek. Semuanya lewat. Tapi ketika ditahan, mata ditahan untuk tidak melihat. Maka sebagian ibu-ibu ngelapor, alhamdulillah karena ceramah Ustadz suami saya matanya ditahan terus sampai nggak bangun-bangun. Maka imsakun nafsi anil muftirati atau anil mahzurati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan. Tapi ada satu yang tidak bisa ditahan. Ketika orang sedang ditimpa musibah, mulut ditahan jangan sampai maratap niyahah, ngamuk, marah. Di tangan jangan sampai tidak tahan untuk menarik-narik rambut. Maka tingkatan kesabaran yang paling rendah adalah ketika datang musibah. Maka tangan ditahan. Laisa minna man darabal khudud. Siapa yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena dulu mereka kafir musyrik jahiliyah kalau ada meninggal, itu memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, menarik-narik rambut. Apalagi kalau sampai yang ditarik rambut orang sebelah. Tangan ditahan, mulut ditahan, pikiran ditahan, hati ditahan. Tapi ada satu yang tidak bisa ditahan, air mata tetap meleleh. Makanya ketika Ibrahim, anak Nabi SAW meninggal umur 18 bulan dari Maria Al-Qibtiyah, air matanya meleleh, sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Engkau tidak ridho dengan takdir ini?" Kata Nabi, "Aku ridho." Kalau ridho kenapa menangis? Ini tetesan air mata kasih sayang. Makanya ketika ada perempuan-perempuan menangis, Umar marah. "Kenapa kamu menangis?" Kata Nabi, "Da'hunna ya Umar." Biarkan mereka menangis. Yang tidak boleh itu adalah niyahah meratap. Naik ke atas, sabar ketika ada harta, sabar. Mestinya uang ini ditahan untuk rumah baru, untuk mobil baru, untuk gelang baru, cincin baru.
tapi kemudian dia sabar untuk memakainya, bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini sabar level kedua, sabar dalam beramal. Mestinya malam tidur tapi dia sabar untuk bangun tahajud. Ini sabar. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri untuk tidak buat dosa padahal ada kesempatan. Rajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki diajak perempuan, mohon maaf, perempuan yang ngajak buat zina itu zata mansibin, kedudukannya tinggi, wa jamalin, dan orangnya cantik. Ngajak buat dosa. Dan dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini orang yang sabar tingkat tinggi. Zaman dulu orang yang takut buat dosa ini disebut sabar. Zaman sekarang kalau ada orang begini cerita ke temannya, saya takut buat dosa, temannya bilang bukan sabar, kamu bodoh. Kesempatan gak datang 2 kali. Jadi level sabar itu selama ini kita selalu mengatakan sabar ketika sakit, sabar ketika terbakar, sabar ketika rugi. Justru itu sabar paling level paling bawah. Di bulan Ramadan kita sampai kepada puncak sabar tingkat tinggi. Istrinya halal, makanannya halal, tapi bisa dia tahan. Kenapa? Karena dia sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Masya Allah, mudah-mudahan kita menuju ke tingkat level tertinggi dalam hal sabar. Amin, amin. Saya geser lagi ke jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan, Ibu boleh berdiri. Mana yang bertanya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya dengan Ibu Lina dari Gadog, Bogor. Ya. Ustadz, izinkan saya bertanya, bagaimana cara terbaik mengolah hati kita agar memiliki sikap sabar, sifat penyabar dan super sabar, sehingga kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari Ibu Lina tadi kita tahan dulu, kita santap sahur lagi. Silakan Kiai Haji Haris dan juga Ustadz Abdul Somad. Fadal. Sahur. Nggak bisa, nggak mampu kita merubah karakter kita. Nggak bisa kita meluruskan akhlak kita ini kecuali dengan berdoa dan latihan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih di indahnya Ramadan. Apa yang tadi ditanyakan Ibu Lina nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Bagaimana mengelola agar hati kita ini tetap terus sabar, istiqomah dalam mengelola sabar dan juga amarah ya. Yai Haris Hakam terlebih dahulu bisa dijawab. Silakan Yai. Baik, terima kasih izin Tuan Guru. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Memang ini Ibu Rina, Ibu semestinya memang mampu ini, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat seluruh ibu-ibu yang menyaksikan ini, karena dia menjadi miniatur kehidupan yang solehah itu dicerminkan oleh ibu, dan anak itu mudah, ya anak itu memudah meniru ibunya itu karena dia lebih banyak waktunya di rumah itu. Tadi saya ingin mengulang lagi bahwa nggak mampu kita merubah karakter kita. Nggak bisa kita meluruskan akhlak kita ini kecuali dengan berdoa dan latihan terus. Ibu, kalau saya didampingi dengan Ade Rai, ya binaragawan, apa bedanya dalam benak ibu saya dengan Ade Rai? Latihan, cuma satu jawabannya. Nah, begitu juga apakah orang bisa merubah akhlaknya dengan tidak melakukan latihan dan tidak meminta untuk diberikan? Nggak bisa. Karena dia sombong, sudah menjadi Tuhan kecil. Nah, dengan dia meminta, tapi doa yang tadi, saya ulang lagi, mudah-mudahan ini bisa dicatat oleh para pemirsa. Allahumma rabba Muhammadinin Nabi. Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, ighfir zambi, ampuni dosa saya. Wa azhib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada di dalam hatiku. Wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Lindungi kami dari segala fitnah-fitnah yang berat sepanjang kehidupan kami. Terus latihan, Bu.
cara melatihnya itu dari hal-hal yang kecil yang bisa kita jawab, kita nggak jawab. Kita jawabnya dengan senyum. Latihannya seperti itu. Kan ada